Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit bukan membahas tapi sharing saja terkait tentang ibadah. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu apa itu pengertian ibadah, tapi marilah dengan kesempatan kali ini kita bersama-sama untuk mengingat apa sih ibadah itu. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang artinya yang terbagi di beberapa macam, yaitu abada, yang abudu, yang berarti penyembahan, pemujaan, pengabdian kepada Tuhan, ketundukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ibadah menurut ajaran Islam adalah penyembahan dan pengabdian manusia beriman kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Sempurna, dan yang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ulama fikih mendefinisikan ibadah sebagai ketaatan yang disertai dengan ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf Al-Qaradawi mendefinisikan ibadah sebagai nama bagi semua yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala senang. Yusuf Al-Qaradawi ini mendefinisikan ibadah apapun yang dilakukan oleh manusia selagi Allah itu senang, selagi Allah itu suka, maka itu ibadah. Itu menurut ulama Yusuf Al-Qaradawi. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa ibadah adalah perbuatan mukhallaf untuk melawan hawa nafsu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulama lain, yaitu ulama mazhab Syafi'i, mengatakan ibadah adalah perbuatan yang dibebankan oleh Allah kepada hambanya yang tidak selamanya sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Kita ambil contoh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Kan itu bukan keinginan dari Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim pernah sempat ragu dan akhirnya bermimpi terus dan akhirnya menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah menurut mazhab Imam Hanafi. Dalam pengertian ibadah secara umum, ada seluruh kegiatan seorang muslim dan seluruh gerak-geriknya sepanjang memenuhi syarat-syarat dapat disebut dan dinilai sebagai ibadah. Syarat-syaratnya adalah ibadah itu ada perintahnya dan sebagainya. Yusuf Al-Qaradawi merumuskan suatu ungkapan, sahih wijhataka takun kullu hayatika ibadatan. Betulkanlah niat dan motivasimu, niscaya seluruh hidupmu akan menjadi ibadah bagimu. Jadi Imam Yusuf Al-Qaradawi ini memberikan rumusan bahwa betulkan niat kita dalam suatu hal, betulkan niat kita dalam segala hal, maka segala sesuatu itu akan bernilai ibadah. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi akan bernilai ibadah ketika kita merumuskan niat kita dan apa yang menjadi tujuan kita. Imam At-Taimiyah mengatakan bahwa ibadah itu mencakup semua aktivitas yang dilakukan manusia yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat Imam At-Taimiyah ini hampir mirip dengan pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Jadi Imam At-Taimiyah ini mengatakan bahwa ibadah itu mencakup semua aktivitas yang dilakukan manusia yang disenangi Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, salat, zakat, puasa, haji, berkata jujur dan benar, melaksanakan amanat, berbakti kepada orang tua, menghubungkan silaturahim, menepati janji, apalagi berbuat baik kepada tetangga, anak yatim dan merantau, bahkan berbuat baik kepada binatang pun adalah bagian dari ibadah menurut Ibnu At-Taimiyah. Hakikat ibadah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian ibadah secara umum dan secara istilah. Sekarang adalah hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah ketundukan. Jadi
Jadi apa sih ibadah itu? Ibadah yang kita jelaskan pengertiannya adalah ketundukan, kepatuhan dan kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dan kepatuhan ini adalah melahirkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jadi ibadah yang benar-benar ibadah akan melahirkan sesuatu hal. Yang pertama adalah kesadaran bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah merupakan tujuan hidupnya. Jadi ketika kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun, tidak aku ciptakan di jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Kalau kita pahami dengan ayat ini, maka tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah kesadaran bahwa sesudah kehidupan dunia, kalau kita melaksanakan ibadah, kita akan memiliki kesadaran yang kedua adalah kesadaran bahwa sesudah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan akhirat sebagai masa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala selama menjalani kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarrah, maka dia akan melihat balasannya pula. Quran Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Kesadaran yang kedua adalah bahwa kesadaran yang ketiga adalah bahwa dirinya diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar pelengkap dalam semesta, tapi justru menjadi sentral alam dan segala isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Kembali menurut Ushb Al-Qaradawi, ada 5 syarat agar perbuatan seseorang itu bernilai ibadah. Apa saja? Yang pertama adalah perbuatan tersebut secara substansial tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka misalnya berjudi dengan niat untuk menyumbang masjid jika menang, ini termasuk bukan ibadah. Sebab walaupun bagaimanapun hasilnya, berjudi itu adalah perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh syariat Islam. Walaupun niatnya bagus, tapi perbuatannya dilarang oleh syariat Islam. Contoh lain, misalnya korupsi dengan niat untuk menunaikan ibadah haji. Ini pun tidak termasuk ibadah, sebagaimana korupsi adalah perbuatan yang mungkarat, yang dilarang oleh agama. Jika itu tetap dilakukan, maka korupsinya berdosa dan hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilandasi dengan niat yang suci. Jadi syarat ibadah menurut Al-Qaradawi yang kedua adalah dilandasi dengan niat yang suci dan ikhlas lillahi ta'ala. Niat selalu menjadi landasan dari semua perbuatan peribadatan kita, dan niat selalu menjadi rukun ibadah. Salat, puasa, apalagi dan lain-lainnya diawali dengan niat. Maka dalam pandangan agama, hukumnya tidak sah jika tidak dilandasi dengan niat yang baik. Yang ketiga adalah untuk melakukan perbuatan tersebut yang bersangkutan harus, yaitu perbuatan yang mungkin ibadah, kita harus memiliki keteguhan hati. Dan kita tanamkan keteguhan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya diri bahwa perbuatan yang dilakukan akan membawa kepada kebaikan. Yang kelima, harus memperhatikan aturan-aturan Allah dan tidak ada unsur kezaliman, pengkhianatan dan penipuan. Misalnya saja jual beli
Penjual beli adalah ibadah. Tapi apabila di dalamnya ada unsur penipuan baik dari pihak penjual maupun pembeli, maka tidak lagi bernilai ibadah. Yang keenam adalah perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan duniawi yang dilakukan dengan niat ibadah tidak boleh menghalangi kewajiban-kewajiban agama. Misalnya ketika kita bekerja mencari nafkah lalu kita meninggalkan sholat, ketika kita bekerja mencari nafkah tapi kita meninggalkan ibadah puasa wajib dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang walaupun mengatasnamakan ibadah. Jadi ibadah wajib tidak boleh menggugurkan ibadah wajib yang lainnya. Demikianlah tadi teman-teman sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan terkait dengan ibadah, syarat ibadah, pengertian ibadah, hakikat ibadah. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang sangat minim tadi mendapatkan menjadi sebuah pengetahuan atau pengingat buat kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.